akan saya mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kita syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam semua pria. Haleluya. Kita bersyukur malam hari ini. Mungkin ini di ibadah penutup kaum pria di 2021 ini. Dan kita percaya sebelum kita melangkah di 2022, kita yakin melalui kebenaran firman Allah malam hari ini menjadi satu pedoman bagi kita untuk kita melangkah ke depan. Amin. Siap mendengar firman Tuhan? Puji Tuhan. Firman Allah yang saya sampaikan malam hari ini bahwa ada 4 hal yang kita alami ketika kita hidup membaca dan mendengar firman Allah. Kaum pria yang diberkati oleh Tuhan, mungkin kita selama ini begitu banyak firman Allah yang kita dengar. Tetapi malam hari ini boleh mengingatkan kita bahwa ada 4 hal yang kita alami ketika kita hidup membaca dan mendengar firman Allah. Yang pertama, iman kita bertumbuh. Nah, iman bertumbuh itu ada 2 hal. Nanti saya akan jelaskan. Yang pertama, iman bertumbuh itu karena kita suka mendengar dan membaca firman Allah. Dan yang kedua, justru iman kita bertumbuh di saat kita ada di dalam masa-masa yang sukar. Nah, iman kita bertumbuh adalah iman seseorang itu bertumbuh bukan pada saat di saat ada dia di warung tua, bukan. Haleluya. Bukan pada saat ada di lampu tua, ya. Bukan. Iman seseorang itu bukan bertumbuh pada saat dia sering di area atau di tempat nongkrong, bukan. Iman seseorang itu bertumbuh bukan pada saat dia berada di satu tempat di mana dia suka membaca berita-berita dunia ini, suka membaca koran, bahkan banyak majalah-majalah tentang dunia ini, tentang politik ini. Tidak. Tetapi iman seseorang bertumbuh. Jelas firman Allah berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 17, dia berkata, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman seseorang bertumbuh karena dia suka mendengar firman Allah, karena dia suka membaca firman Allah, maka imannya bisa bertumbuh. Amin. Saya yakin dan percaya bahwa di tahun ini kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi iman kita itu, saya katakan bahwa bukan di saat di tempat kita nongkrong di mana-mana, tetapi Alkitab mencatat bahwa iman seseorang itu bertumbuh di saat kita suka mendengar dan membaca firman Tuhan. Artinya seperti ini kemudian bahwa tidak cukup hanya mendengar, tapi kita harus membaca firman Tuhan. Amin. Ada satu contoh di dalam Alkitab, baca jauh. Dalam Mazmur pertama ayat kedua, dia berkata seperti ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada satu contoh di dalam Alkitab berkata bahwa yang menjadi kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Nah, kemudian berkata oleh Tuhan bahwa kata kesukaan di sini bukan hanya sekedar suka, tetapi lebih daripada itu, seumpama orang yang suka main game. Dimanapun dia berada, pasti ada waktu untuk main game. Dan dalam ini dia berkata, yang menjadi satu kesukaan hidupku adalah ketika aku suka mendengar Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu berbicara tentang firman Allah. Nah, bukti bahwa Daud begitu mengasihi firman Allah ada 2 hal. Yang pertama masih di dalam ayat itu, dia berkata, aku merenungkan Taurat itu. Artinya bahwa bukan saja hanya suka, tetapi ada satu tindakan. Tindakannya dia berkata, aku
merenungkan siang dan malam. Nah, kata merenungkan di sini artinya sedang menghayati, sedang memikirkan apa yang dia pikirkan tentang Tuhan. Sedang apa lagi? Sedang mengamati atau sedang memperhatikan tentang firman Allah. Jadi bukan hanya kita membaca firman Allah, tapi kita, kalau dikatakan kita sedang memikirkan bagaimana kebaikan Allah yang kita alami di dalam hidup ini. Haleluya. Dan bukan saja hanya mendengar dan membaca firman Allah, tetapi juga mencerna apa yang dia baca dalam pikirannya. Kemudian apa? Dia menerapkannya kepada dirinya sendiri. Nah, kata menerapkan di sini dia berkata bahwa merealisasikan atau sedang mempraktekkan firman Allah yang sedang dia dengar dan sedang dia baca. Jadi ketika dia membaca firman Allah, artinya dia menerapkan di dalam hidupnya, sehingga setiap hari dia merealisasikan firman Allah itu yang dia baca. Haleluya. Yang kedua, bukti bahwa Daud begitu suka firman Allah, dia berkata siang dan malam. Jadi bukan hanya saja merenungkan, tetapi Alkitab berkata dia merenungkan siang dan malam. Haleluya. Kalau kita bandingkan di dalam Mazmur 119 ayat 97, dia berkata seperti ini: betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkan apa sepanjang hari. Kalau ada pujian Om Dari berkata begini, sepanjang kita masih terus begini. Haleluya. Nah, firman Allah berkata, betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkan, bukan lagi kata siang dan malam, tetapi aku merenungkan sepanjang hari. Haleluya. Sepanjang hari itu pasti banyak kegiatan, banyak aktivitas yang harus dikerjakan oleh Daud. Tetapi tidak menjadi satu penghalang, tidak menjadi satu hambatan untuk dia tetap merenungkan firman Allah di dalam hidupnya. Jadi walaupun banyak aktivitas kita, walaupun banyak kegiatan Daud pada saat itu, tetapi dia berkata bahwa aku merenungkan itu sepanjang hari. Dimanapun dia berada, dimanapun dia melangkah, dia tetap merenungkan firman Allah di dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena dia tahu bahwa ketika kita merenungkan firman Allah, di situ kita, iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Ini berarti bahwa di tengah-tengah kesibukan Daud selalu dipenuhi tentang firman Allah. Seringkali kita kaum pria yang diberkati oleh Tuhan di zaman sekarang ini, ada begitu banyak dalih, ada begitu banyak alasan, tidak ada waktu untuk membaca kebenaran firman Allah. Karena kenapa? Sibuk sana sini, banyak hal yang harus dipikirkan. Seringkali kita anak-anak tua baru membaca firman Tuhan ketika kita ada pelayanan. Seringkali kita anak-anak Tuhan baru membaca firman Tuhan ketika kita disuruh ayat emas. Tapi firman Allah berkata bahwa bagaimana setiap hari kita baca dan mendengar firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan itu membawa kita untuk semakin lebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kita serba sibuk sana sini, banyak yang harus kita pikirkan. Dia berkata, saya sibuk, atau dikatakan tidak sempat aku membaca firman Tuhan. Haleluya. Pertanyaan begini, kaum pria yang diberkati oleh Tuhan, kenapa firman Allah membuat iman kita bertumbuh? Yang pertama, karena firman Allah adalah Allah sendiri. Di dalam Yohanes pertama, ayat pertama dia berkata seperti ini: pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Jadi di saat kita sedang membaca firman Tuhan, di saat kita sedang mendengar firman Tuhan, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Makanya kita bertumbuh di dalam Tuhan, karena kita sedang mendengar tentang Tuhan, kita sedang membaca firman Tuhan, dan kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kenapa firman Allah membuat iman kita bertumbuh? Yang kedua, karena firman Allah itu mengajar. Firman Allah itu menyatakan kesalahan. Firman Allah itu memperbaiki kelakuan. Dan firman Allah itu mendidik orang-orang di dalam kebenaran. Jadi mungkin hidup kita tidak karu-karuan, tetapi ketika kita berhadapan dengan firman Allah, ketika kita membaca firman Allah, senantiasa hidup kita ini benar-benar dibaharui oleh Tuhan. Makanya firman Allah di dalam 2 Timotius 3:16 berkata bahwa ini menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan hidup kita yang tidak benar menjadi benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Pertanyaan yang kedua, dampak orang yang suka membaca dan merenungkan firman Allah. Yang pertama, di dalam ayat Mazmur pertama ayat ketiga dia berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu. Artinya bahwa orang yang suka mendengar firman Tuhan ada satu dampak di dalam hidupnya. Yang pertama bahwa dia seperti pohon, dan pohon itu berbicara hidup kita. Walaupun ada begitu masalah, walaupun begitu banyak persoalan, hidup kita tetap spirit di dalam Tuhan. Amin. Artinya pohon ini bahwa bukan yang ada di gunung, tetapi di pinggir sungai, sehingga daunnya tetap hijau sekalipun kemarau, dia tetap hijau. Artinya hidup kita dipenuhi oleh berbagai persoalan, dipenuhi oleh berbagai macam kesulitan, tetapi tidak ada alasan untuk kita menjauhkan diri dari Tuhan. Amin. Yang kedua, dampak orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Yeremia 17 ayat 8, ada kata di sana, tidak khawatir. Nah, ini disampaikan kepada kita orang yang percaya bahwa tidak khawatir akan masa-masa yang sulit. Keadaan mulai berubah-ubah, masa-masa akan mulai terjadi, masalah mulai bertubi-tubi dalam menerpa hidup kita. Tetapi orang-orang yang suka membaca dan suka mendengar atau merenungkan firman Tuhan, mereka tidak akan terbawa arus. Mereka tidak akan terhanyut akan masa-masa yang sulit. Keadaan mulai bisa datang, apapun yang terjadi, tapi mereka tidak pernah merasa khawatir. Karena kenapa? Karena mereka menjadikan Tuhan hal yang paling penting di dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka katakan bahwa Allah lebih besar dari masalah yang terjadi di dalam hidupku. Dampak yang ketiga, bagi orang-orang yang suka membaca dan merenungkan firman Tuhan, apa saja yang dia perbuat selalu berhasil. Kalau kita kembali di dalam Mazmur pertama ayat ketiga tadi, apa saja yang dilakukan, apa saja yang dia kerjakan, apa saja rencana-rencananya ke depan, mengalami satu keberhasilan. Karena kenapa? Karena dia suka membaca dan suka mendengar firman Tuhan. Kamu pernah diberkati oleh Tuhan. Saya hanya katakan bahwa kita mengalami satu keberhasilan di dalam pelayanan itu karena kita suka membaca dan suka mendengar firman Allah. Amin. Haleluya. Poin yang kedua, iman kita bertumbuh. Saya katakan tadi bahwa masih poin yang kecil bahwa iman itu bertumbuh di masa-masa yang sulit. Justru di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini, iman kita harus bertumbuh, merambat dan berakar. Kalau
Kolose 2 ayat 7 berkata bahwa harus iman kita ini berakar di dalam Tuhan. Karena kita sudah bertumbuh tadi, otomatis kita berakar. Dan ketika berakar, maka ada satu tindakan. Amin. Tidak mungkin seseorang itu bertindak kalau dia tidak bertumbuh lagi sebelumnya. Harus bertumbuh dan berakar sehingga dia bertindak. Jadi di masa-masa yang sulit yang terjadi, harus iman kita bertumbuh. Kita melihat bagaimana zaman rasul-rasul, ada begitu banyak aniaya orang-orang Kristen, tapi justru mereka tidak mundur di dalam mengiring Tuhan, tetapi justru di dalam aniaya yang besar, mereka semakin dekat dengan Tuhan, semakin beriman dengan Tuhan. Makanya ada satu statement katakan bahwa semakin dihimpit, justru semakin merambat. Semakin kita ditindas dengan keadaan-keadaan sekarang ini, justru kita harus mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya adalah Tuhan. Amin. Ada begitu banyak di dalam Alkitab. Di dalam Yakobus pertama ayat yang pertama sampai ketiga berkata seperti ini. Saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan dialah ketekunan itu memperoleh buah yang mata, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apa-apa. Disampaikan di dalam Roma pasal ke-5 ayat ke-3 sampai ke-5, dia berkata, dan bukan hanya itu saja, malah kita bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, tidak pernah memalukan. Orang-orang yang berharap sebelumnya kepada Tuhan selalu ada jalan keluar. Bukan hanya sampai di situ, tapi disampaikan di dalam 1 Petrus pertama ayat ke-6 dan ke-7. Dia berkata seperti ini, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita berbagai-bagai pencobaan. Tapi di dalam Petrus pertama ayat ke-7 dia berkata, maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imannya yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Artinya bahwa kita memperoleh di tengah-tengah kesulitan yang ada, maka Petrus menyimpulkan di dalam Petrus pertama ayat ke-7, maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Amin. Ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab. Seperti kalau kita melihat di dalam Habakuk pasal ketiga ayat 17 sampai ke-8 19 berkata bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku bersorak-sorak, namun aku berteriak-teriak di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Bagaimana Habakuk seorang mentor, seorang pemimpin, dan pada saat itu dia sedang berhadapan satu masalah finansial, masalah ekonomi, tetapi dia berkata, sekalipun saat itu masa-masa yang sulit, dia berkata, aku tetap bersukacita di dalam Tuhan. Satu contoh, Ayub kehilangan semua harta kekayaan, orang-orang yang dia kasih, apalagi teman-teman dekatnya melontarkan perkataan yang tidak baik. Istrinya bisa dikatakan tidak membantu atau tidak mendukung Ayub ini. Tapi satu respon Ayub pasal 23 ayat ke-10, karena dia tahu jalan hidup, seandainya yang mengujar, aku akan tumbuh seperti emas. Jadi saudara, Bapak Ibu minta yang Bapak Ibu lagi, ibu-ibunya di luar ya. Gambar ini mereka itu artinya bahwa iman kita yang pertama kali bahwa karena kita suka membaca firman Tuhan, dan iman kita bertumbuh. Yang kedua, karena di masa-masa yang sulit
kita di poin yang kedua, 4 hal yang kita alami ketika kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Yang kedua, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Jadi tidak mungkin orang mengerti rencana Tuhan. Tidak mungkin kita mengerti hati Tuhan kalau kita tidak suka membaca dan mendengar Tuhan. Haleluya. Efesus pasal 5 ayat ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kata bodoh di sini bukan tidak pernah memencak bangku sekolah, namun ini menggambarkan tentang keadaan di mana seseorang yang tidak menyadari sesuatu hal sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar firman Allah. Dan kata bodoh di dalam Efesus 5 ayat 17 ini mengarah kepada orang-orang bebal. Coba kita melihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 15, dia berkata seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya bahwa kata bodoh di sini bahwa mengarah kepada orang-orang yang bebal. Nah, apa itu bebal? Kau lihat, adalah orang bebal, adalah orang yang tidak bisa diatur, susah diatur. Walaupun dia ajari, walaupun dia ajar, tapi tidak mengerti, tidak suka diajari. Itu orang-orang akhir zaman. Timotius, kalau kita di dalam Timotius tidak bisa bahwa orang-orang akhir zaman mereka melakukan ibadah mereka, tapi diakhiri dengan kekuatan mereka sendiri. Nah, orang-orang bebal ini memang menjengkelkan. Karena kenapa? Susah diatur, susah diberikan satu nasihat. Tapi malam hari kita percaya kita bukan orang bebal, tapi kita orang ahli. Amin. Di dalam Amsal 23 ayat 9 berkata, jangan berbicara di telinga orang bebal. Kenapa? Sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Artinya walaupun kita bela, walaupun kita ajari dia, justru dia meremehkan perkataan kita. Yang kedua, orang arif di sini merujuk pada di mana Matius 7 ayat 24 yang berkata, orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Artinya bahwa di saat kita suka mendengar firman Allah dan merealisasikan atau mempraktekkan di dalam hidup kita, maka menurut Matius 7 ayat 24 mereka adalah orang-orang yang bijaksana. Poin yang ketiga yang kita alami ketika kita suka membaca dan mendengar firman Tuhan, membawa hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Daud ketika dia suka mendengar firman Tuhan, ketika dia suka membaca firman Tuhan, maka Daud mengalami satu ketenangan bersama dengan Tuhan. Ketika ada persoalan, ketika ada kesulitan, maka Daud yang berkata di dalam Mazmur 62 ayat ke-2 sampai ke-3, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku, hanya dia membantuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Artinya bahwa poin yang ketiga ini, ketika kita suka mendengar dan suka membaca firman Tuhan, bukan hanya satu dorongan kepada pemimpin pada saat itu bahwa mendorong kita untuk dekat dengan Tuhan, tetapi ada satu dorongan kuasa Roh Kudus bahwa untuk kita semakin dekat karena kita suka membaca dan mendengar firman Allah. Amin. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan ada satu dampak, yaitu mereka mengalami ketenteraman, mereka mengalami satu ketenangan, mereka mengalami damai sejahtera di masa-masa sulit, di masa-masa kelam, di masa-masa persoalan yang ada. Mereka tidak takut karena kenapa? Mereka mengalami satu ketenangan yang tidak pernah direbut oleh siapapun. Hanya orang-orang dunia yang tidak bisa mengalami ketenangan di masa-masa yang sulit. Bersyukur kita kaum pria yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Kita bisa tenang di masa-masa yang sulit. Kenapa?
Karena kita hidup menjadikan Tuhan hal yang prioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga di masa-masa yang sulit, mungkin usahamu, mungkin pekerjaanmu, mungkin rumah tanggamu, tapi Alkitab berkata, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita mengalami satu ketenangan. Sebaliknya, orang yang menjauh dalam persekutuan, orang yang bolong di dalam ibadah, orang yang suka menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, berarti dia belum mengalami satu ketenangan. Dia belum mengalami damai sejahtera. Karena Alkitab berkata, hanya orang yang dekat dengan Tuhan, mereka mengalami ketenangan di dalam hidup. Amin. Poin yang terakhir yang kita alami ketika kita suka membaca dan mendengar firman Tuhan, poin yang terakhir, kita mampu mempertahankan hidup kita di dalam rel yang benar. Banyak godaan, pasti. Banyak tawaran, pasti. Entah itu di dalam pekerjaan, entah itu di dalam usaha apapun. Tapi Alkitab berkata, apa yang dikatakan Alkitab? Dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang pemuda? Ini ayat ini bukan hanya dikhususkan kepada pemuda, tetapi ayat ini dikhususkan juga bagi kita malam hari. Dengan apakah seorang kaum pria mempertahankan hidupnya atau kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, mempertahankan esensi hidup kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan, tidak bisa dengan harta kekayaan, tidak bisa. Banyak tawaran di tempat kerja, banyak godaan yang mencoba menarik hidup kita supaya kita masuk di dalamnya. Banyak doktrin yang menarik perhatian kita. Tapi ada satu kalimat yang pernah saya baca seperti ini, kampanye. Makanya ada sebuah kalimat seperti ini. Cobaan ini begitu banyak, saking banyaknya saya bingung memilih yang mana. Banyak cobaan, tapi saya mau katakan, di saat banyak cobaan, yang kita pilih adalah firman Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan tadi di dalam Mazmur 119 ayat 9 bahwa dengan mencakanya apa? Bukan harta, bukan kekayaan, bukan apa yang kita miliki, tetapi dapat mempertahankan esensi hidup kita, mempertahankan hidup kita di dalam rel yang benar adalah ketika kita menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan adalah perintah di dalam hidup kita. Tanpa firman Allah, saya percaya kita mudah jatuh. Bahkan orang yang sudah ada di dalam firman Tuhan jatuh, apalagi orang yang tidak ada firman Tuhan. Haleluya. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, Mazmur katakan tadi, Mazmur pertama ayat ketiga berkata, apapun yang dia lakukan berhasil. Tetapi satu pertanyaan, tidak mungkin kita berhasil kalau kita tidak jujur di dalam pekerjaan. Tidak mungkin. Tapi di dalam konteks ini, di dalam Mazmur kata, apa saja yang dia perbuat itu sesuai dengan koridornya Tuhan, sesuai dengan relnya Tuhan, maka kita mengalami satu keberhasilan. Amin. Kesimpulan, di dalam Lukas 11 ayat 28 dia berkata begini, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara. Artinya orang-orang yang mau berbahagia adalah orang-orang yang suka mendengar firman Tuhan, yang suka membaca firman Tuhan. Saya katakan tadi, sekali lagi saya katakan seperti ini, bahwa tidak cukup kita mendengar firman Tuhan, tapi kita membaca firman Tuhan. Di saat kita bingung kepada seseorang menyampaikan firman Tuhan, maka kita kembali kepada firman Allah. Kita baca apakah benar atau seperti apa, sehingga iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya di akhir persekutuan kita ini, kita melangkah dengan iman. Kita percaya iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdiri. Boleh kita mengangkat satu pujian. Haleluya, Yesus Engkau baik dalam hidup. Haleluya Tuhan Yesus.
kita untuk kita mempertahankan hidup kita. Dan di tengah kesulitan apapun, iman kita harus bertumbuh di dalam. Percaya melalui firman Tuhan ini boleh menyegarkan hidup kita dan membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Nanti saya